Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa diberikan nikmat iman, Islam serta sehat. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curah pada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan istiqomah dalam sunnah beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Hilda Hilaliyah MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah retorika, rekan-rekan mahasiswa ekstensi, perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan pidato bertema tentang kewajiban menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, setiap perbuatan manusia, entah baik atau buruk, merupakan bentuk luar dari sesuatu yang ada dalam hati dan pikirannya. Perbuatan adalah ekspresi dari motivasi-motivasi yang ada di hati dan pikirannya, disadari atau tidak. Dan semua motivasi tersebut bermula dari seberapa besar pengaruh ilmu yang dimiliki seseorang, kemudian bagaimana ia menyeimbangkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Karenanya, mengapa kita menempatkan menuntut ilmu sebagai hal pertama yang wajib dilakukan oleh seseorang sebagai langkah terbaik dalam meniti kehidupannya sehingga menjadi kehidupan yang penuh dengan barokah. Kedudukan ilmu sangatlah istimewa dalam kehidupan manusia, sehingga Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mempelajari sepanjang kehidupannya, baik laki-laki, perempuan, tua, ataupun muda, bahkan kaya atau miskin, tetap terkena kewajiban menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Filosofi yang mendasari kewajiban menuntut ilmu adalah setiap kita menginginkan dan mengharapkan keselamatan hidup hingga kehidupan setelah mati, yaitu akhirat. Ilmu sebagai seperangkat alat dan sarana yang membantu kita dalam mencapai keselamatan hidup memberikan secercah harapan bahwa setiap kita dapat mencapai keinginan dan menemukan hal-hal terbaik dalam melaksanakan segala sesuatunya. Hubungan ilmu dan amal terikat hubungan sebab akibat yang saling terkait. Dengan adanya ilmu, kita dapat mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, sehingga kita memahami bagaimana melaksanakan amal perbuatan. Semakin baik kita memahami ilmu dan kemudian belajar dari kesalahan dan kekurangan akan semakin membuat kita ahli dalam sebuah bidang ilmu. Dengan ketiadaannya ilmu, kita dapat melakukan kekeliruan yang fatal dalam beribadah, sehingga apa yang kita anggap sebagai hal yang mendekatkan diri kepada Allah malah justru membuat kita menjauhkan diri kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, dalam pelaksanaannya, bahwa dalam menuntut ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang membahayakan. Bagaimana mengukur kadar kemanfaatan sebuah ilmu? Ukurannya adalah ilmu tersebut dapat mengantarkan kita kepada keimanan yang teguh kepada Allah. Ilmu tidak saja membantu kita dalam mengatasi setiap kesulitan dan kesedihan yang mungkin saja datang. Tetapi lebih dari itu, ilmu diperlukan untuk membuat hidup kita lebih bermartabat, lebih indah, lebih berguna, dan lebih berarti atas nama kehidupan sebagai hamba Allah. Ilmu jalan bagi kita untuk melawan kebodohan yang menghalangi keberartian. Sungguh tidak nyaman hidup dalam ketidaktahuan. Walaupun kita telah mengetahui betapa ilmu memiliki tempat yang istimewa dalam kehidupan manusia dengan segala kemanfaatannya, namun tetap saja ada yang enggan dan meremehkan keberadaan ilmu. Hal ini disebabkan ketidaksiapan dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam menuntut ilmu yang selalu ada. Terdiri dari dua sebab. Yang pertama, yaitu sebab internal yang berasal dari diri pribadi penuntut ilmu. Kesulitan dalam memurnikan keikhlasan, kurang tekun dalam menuntut ilmu, kemalasan, ketergesa-gesaan, dan memiliki sikap kurang baik terhadap guru maupun teman. Yang kedua yaitu sebab eksternal yang berasal dari luar penuntut ilmu. Misalnya, beratnya memenuhi tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Dalam menaklukkan berbagai kesulitan dibutuhkan kesungguhan, kerja keras, dan pantang menyerah. Menuntut ilmu yang memberikan kemuliaan dan keberkahan itu memiliki kaidah berpikir yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Pahala tidak dapat dimiliki oleh seorang penuntut ilmu kecuali dengan niat yang benar dan lurus. Inilah niat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Yang pertama, yaitu niat utama karena Allah semata. Yang kedua, menuntut ilmu untuk menghapus kebodohan. Yang ketiga, menuntut ilmu bukan untuk pamer kepada orang lain. Yang keempat, bukan untuk mencari kedudukan. Dan yang terakhir, untuk bekal dalam beramal. Kita memang membutuhkan makan untuk dapat hidup, tetapi kita jauh lebih membutuhkan ilmu daripada makan untuk membuat kehidupan kita lebih bernilai dan bermakna.
Makan hanya akan mengenyangkan perut, tetapi ilmu akan membuat pikiran dan jiwa lebih matang sebagai seorang manusia. Percuma kita makan sekenyang-kenyangnya, tetapi melupakan kelaparan ilmu. Apabila itu terjadi, maka sama saja dengan hewan. Hidup hanya untuk membuang kotoran. Ambillah sebagian waktu kita untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama, agar hidup kita mendapatkan cahaya penerang dan petunjuk jalan keselamatan. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato tentang kewajiban menuntut ilmu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi penyemangat dalam rangka mencari dan mempelajari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.